Drop it. Yesus.
semua ini Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, anugerah yang luar biasa Bapa. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, mengeluh-ngeluhkan Engkau Bapa, karena Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran yang luar biasa di tempat ini Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Sangat salam dalam kita, sehingga dia terus melakukan anak yang luar biasa. Kita boleh beri bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Yang
Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu sudah kami lalui, dan hari ini kami boleh kembali beribadah sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati kepada kami, dan kami datang memberikan hidup kami, pujian kami, penyembahan kami, apa yang ada pada kami, satu tujuan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami, sebab janji firman-Mu 2-3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini, urapi setiap umat-Mu yang akan mendengarkan firman Allah. Kami siap diberkati firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Izin saya lepas masker saudara supaya tidak sesek ya saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan ya saudara, untuk kita bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Satu berkat yang luar biasa di tengah-tengah kesibukan kita, pergumulan kita, namun kita masih bisa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose yang kemarin kita renungkan bersama di sepanjang minggu kemarin, ada 3 alasan mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta. Dia lebih mulia dari semua ciptaan yang ada. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgahsana kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan hari ini kita ada juga karena Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Karena Dia adalah pemenang, saudara ya. Tuhan adalah yang awal, yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah membuktikan Dia adalah mengalami kemenangan. Dan yang ketiga, Dia adalah penebus, saudara ya. Ketika manusia pertama kali diciptakan Tuhan, ditaruh di taman Eden, saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-28. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 23 di sana, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, di mana tempatnya? Bukan kita diusir dari sana. Kenapa, saudara? Karena manusia melanggar firman Allah. Kejatuhan manusia merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, ketika Yesus mati di atas salib, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Sebabnya Dia adalah penebus, saudara. Dia adalah penebus. Dan hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan berlanjut dari Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Di sana Rasul Paulus menguraikan tentang profil seorang hamba Tuhan atau orang percaya yang mengutamakan Tuhan. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca bersama ayat ini. Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Bergantian ya Bapak Ibu, saya 24, saudara 25 dan seterusnya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita
bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. 2. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam. Dari sini kita akan melihat 3 ciri orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan. Ya. Orang percaya yang hidupnya mengutamakan Tuhan itu seperti apa? Yang kita baca dalam Kolose 1 ayat 24. Yang pertama adalah orang yang hidupnya mengutamakan Tuhan, orang percaya atau hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun kita yang hidupnya mengutamakan Tuhan memiliki ciri khas. Yang pertama, memiliki kerelaan untuk berkorban. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Ini pernyataan Rasul Paulus, saudara. Ia menderita karena kamu. Artinya Rasul Paulus rela menderita demi orang lain, ya saudara, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Rela menderita supaya orang lain maju. Rela menderita supaya orang lain bertumbuh, diselamatkan, saudara. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Bahkan dikatakan ketika dia menderita, dia bersedih apa? Bersuka cita, saudara ya. Ini hal yang luar biasa, saudara ya. Biasanya kalau orang menderita itu kan sedih ya, saudara. Tetapi ini luar biasa. Orang menderita tapi bersuka cita, rela dianiaya, disiksa, bahkan dipenjara Rasul Paulus. Karena apa? Karena Injil, supaya keselamatan terjadi bagi banyak orang. Ini Rasul Paulus luar biasa, memiliki kerelaan untuk berkorban. Itulah orang yang mengutamakan Tuhan, hamba Tuhan, rasulnya Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang mengutamakan Tuhan, punya kerelaan untuk berkorban. Contohnya kerelaan berkorban itu yang perlu, yang sudah kita nikmati sampai hari ini dalam Yohanes 3:16. Di sana contoh bagaimana Bapa berkorban, rela berkorban. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara sudah hafal ayat itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Contoh kerelaan berkorban adalah sudah diberikan contoh, yaitu Bapa di surga. Kerelaan berkorban yang memberikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk keselamatan bagi dunia. Dan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan
menjadi sama dengan manusia. Yang kedua sama yang contoh berperilaku berkorban? Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas, saudara. Bapa di surga. Yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita baca yang pertama adalah Rasul Paulus. Bagaimana punya kerelaan untuk berkorban. Kalau kita melihat sejarah gereja, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah murid yang punya kerelaan berkorban. Bukan hanya uang, bukan hanya waktu, tetapi apa? Hidupnya direlakan. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, itu kematiannya kematian bukan kematian biasa, tetapi mati martir, saudara ya. Petrus mati dengan cara disalibkan dengan kepala di bawah. Andreas mati juga disalibkan dengan membentuk posisi X, saudara. Matius mati disiksa, kemudian dibunuh dengan pedang. Oh, saudara, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus luar biasa, ya. Yakobus matinya diranjang, dilemparkan dari puncak hubungan baik Allah. Diranjang aja sudah sakit, apalagi ditambah dilemparkan. Ya, Yohanes, saudara. Yohanes itu pernah direbus hidup-hidup dalam kuali yang pada kuali minyak yang mendidih. Saudara kalau masak kena minyak itu aja rasanya panas, saudara. Ini dimasukkan dalam kuali minyak yang mendidih, saudara. Kualinya satu udah mendidih, saudara. Tetapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan, Yohanes selamat dan akhirnya Yohanes dibuang ke pulau Patmos, saudara ya. Filipus sama seperti Petrus juga mati disalibkan, saudara ya. Bartolomeus hukuman pukulan cambuk sehingga kulitnya itu hampir terlepas. Oh, cambuk sampai kulitnya itu terkelupas, saudara. Itu Bartolomeus. Lukas matinya digantung. Markus diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu, saudara. Diseret hidup-hidup pakai kuda. Jalannya enggak kayak ini, saudara. Jalannya berbatu sampai akhirnya meninggal. Thomas ditusuk, Yudas dihukum mati dengan panah. Matias dirajam dan dipenggal kepalanya. Kalau kita melihat sejarah murid Tuhan Yesus, bagaimana mereka mengalami kematian, mereka rela berkorban, tidak mau menyangkal nama Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan buat kita, Filipi 1 ayat 29. Ya, kita baca 1-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk sama. Menderita untuk kita juga dikaruniakan bukan hanya percaya kok kepada Kristus, tapi kita juga untuk menderita. Tuhan menginginkan setiap pengikutnya masuk dalam via dolorosa, masuk dalam jalan salib. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah. Di sana kita diingatkan tentang jalan salib. Bahkan syarat mengikut Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu salah satunya apa? Harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus, saudara. Kita juga mau memiliki kerelaan untuk berkorban. Bapa di surga sudah memberikan anaknya.
Yesus Kristus juga memberikan hidupnya, matinya. Rasul Paulus, murid-murid, demikian pula kita semua. Orang yang mengutamakan Tuhan pasti punya kerelaan hati untuk rela berkorban dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang kita renungkan hari ini, saudara ya, yang kedua adalah orang yang mengutamakan kepemilikan yang kedua memiliki hati hamba. Kita akan perhatikan kembali Kolose tadi, Kolose 1 ayatnya yang ke-25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Di sini ada memiliki hati hamba. Ada dua istilah yang perlu kita pahami untuk mengerti bagian ini, yaitu dolos dan diakonos. Dolos itu berarti hamba. Kata ini berhubungan dengan relasi atau hubungan, saudara. Yang kedua adalah diakonos, diterjemahkan dengan diaken, saudara ya, yang berkaitan dengan struktur pemerintahan gereja. Jadi dalam bagian ini Rasul Paulus menekankan bukan dolos tetapi diakonos, diaken, yaitu aktivitas, bukan hubungan. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan Yesus, saudara, adalah orang yang memiliki hati hamba, orang yang punya gairah. Ia adalah orang yang proaktif, bukan sekedar aktif. Saudara, orang yang cepat respon, cepat tanggap. Ia punya inisiatif untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya. Kalau saya lihat tuh orangnya visionaris, gampang tanggap, gampang respon, saudara. Gak usah disuruh-suruh, ya, gak usah didorong-dorong. Dia langsung punya inisiatif ketika sesuatu terjadi di depannya, ketika melihat sesuatu terjadi di depannya. Pikirannya selalu diarahkan kepada kerajaan Allah, untuk senantiasa memikirkan tentang bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, hal seperti ini bukan hanya dimonopoli oleh seorang hamba Tuhan atau pendeta, tapi ini bagian hidup bagi orang percaya. Bagaimana orang yang mengutamakan Tuhan itu memiliki hati hamba, memiliki gairah, punya inisiatif, bukan hanya sekedar aktif tapi proaktif, ya. Melakukan sesuatu dengan respon, ya. Ketika kita melihat orang percaya, ya, kita mulai proaktif lihat orang yang belum percaya. Pasti kita punya pikiran. Yang pertama, kita ingin mendoakan mereka supaya mereka yang belum percaya, bagaimana supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Punya inisiatif, proaktif, orang visioner, saudara ya. Gak perlu disuruh, gak perlu didorong. Ketika kita melihat suami atau istri atau anak belum bertobat, kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mengenal kepada Tuhan Yesus. Ketika kita melihat jiwa-jiwa yang lama gitu gak datang beribadah kepada Tuhan, beberapa tahun ini gak bergereja, gak beribadah karena pandemi, bahkan pandemi ini hampir selesai belum juga melangkahkan lagi ke gereja. Orang yang mempunyai hati hamba, dia akan proaktif, dia akan punya inisiatif. Apa ya dia harus aku lakukan buat mereka? Itu hati hamba, cepat tanggap, gitu. Gak menunggu suruhan orang lain, punya hati untuk bergerak. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, ada yang kekurangan, ada yang menderita, kita mulai proaktif, mulai punya hati.
tanpa harus digerakkan oleh orang lain. Ketika kita melihat, kalau kita bisa seperti itu, berarti kita sudah memiliki hati hamba. Punya hati hamba, nggak perlu disuruh-suruh, saudara. Dengan otomatis, dengan inisiatif. Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang sakit, kita mulai berpikir bagaimana ya supaya aku bisa mendoakan mereka, menjenguk mereka, menolong mereka. Ini saudara, ini hati hamba. Hati hamba. Ketika kita lihat orang-orang yang kesusahan, kita juga punya kepedulian. Dan hati hamba itu sudah dituliskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Di sana satu contoh yang jelas, Injil Matius pasal yang ke-25. Ayatnya yang ke-34. Di situ jelas dikatakan firman Tuhan, bagaimana raja itu berkata kepada sebelah kanannya, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayatnya yang ke-36, ayatnya yang ke-40, firman Tuhan katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah hati seorang hamba, selalu respon, punya inisiatif, saudara, kepada orang-orang di sekitar kita. Hati hamba tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana hidupku ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga yang perlu kita renungkan, orang yang mengutamakan Tuhan memiliki ciri khas. Yang ketiga adalah menjadikan Tuhan menjadi fokus hidupnya. Kolose pasal yang pertama, Kolose 1 ayat yang ke-28. Ayo kita baca. Kolose 1:28, 1-3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dialah yang kami beritakan menjadikan Tuhan menjadi fokus hidup. Saudara, Kristus menjadi sumber berita utama. Itu yang benar, saudara ya. Kristuslah yang harus menjadi fokus hidup kita. Fokus Kristuslah yang menjadi sumber berita utama dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, jangan kita keliru, punya motivasi yang salah ketika kita datang kepada Tuhan. Nah, kadang-kala ada anak Tuhan yang keliru datang kepada Tuhan. Bahkan juga ada gereja yang keliru untuk memberitakan. Maksudnya begini, saudara, mereka mengajak orang datang ke gereja itu menawarkan berkat-berkat jasmani. Yang diberitakan bukan Yesus, tetapi yang diberitakan berkat-berkat jasmani. Ayo tekonen gerejaku saiki bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako salah nggak? Salah nggak? Tidak ada yang salah. Itu bagian daripada hati hamba tadi yang peduli. Tetapi kalau motivasinya kita datang ke gereja itu hanya karena berkat jasmani,
Itu motivasi yang keliru. Dulu pernah ada anak Tuhan, tapi sekarang sudah nggak di sini, sudah nggak tahu kemana. Sampai-sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Aku dari wong Kristen nggak suge-suge kok, terus aku tak pindah ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau kamu ikut aku, kamu akan jadi kaya, miskin berubah jadi kaya. Tuhan tidak menjanjikan seperti itu, saudara. Kalau kamu ikut aku, usahamu lancar, gak ada masalah, kamu akan sukses terus. Apa ada janji Tuhan kayak gitu? Saudara, Tuhan gak janjikan itu, saudara. Memang kita butuh berkat, kita butuh kekayaan, kita butuh kedudukan, tetapi itu adalah dampak yang menyertai kita. Ayo kita mulai belajar fokus hanya kepada Tuhan. Kalau ibadah kita benar, pelayanan kita benar, motivasi kita benar untuk Tuhan, fokus kita untuk Tuhan, saya percaya berkat-berkat itu akan menyertai kita. Amin. Tapi kalau fokus kita hanya berkat jasmani, saudara, kita akan kehilangan Tuhan. Padahal Tuhan itu sumber berkat. Ini Paulus luar biasa. Dialah yang kami beritakan. Kristus itu yang menjadi fokus hidup kita dalam kehidupan kita. Kalau kita ini datang hanya mencari berkat dunia, maka tidak ada bedanya kita datang kepada orang pinter ke Gunung Kawi cari pesugihan, kayak gitu ya. Kita harus mengubah fokus hidup kita, bukan mencari berkat, tetapi fokus kita datang kepada Tuhan adalah mencari Tuhan dan kebenaran. Injil Matius pasal 6 ayat 33, apa firman-Nya? Masih ingat? Siapa yang hafal? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari Tuhan dulu. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, bukan itu. Kerajaan Allah soal kebenaran, soal damai sejahtera, sukacita. Itu kerajaan Allah. Kebenaran itu kerajaan Allah. Di sini Tuhan kata bukan carilah berkat jasmani, bukan. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan yang utama. Maka kalau kita cari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu bisa utama. Kalau saudara baca ayat ke-25, manusia khawatir tentang hidupnya, manusia khawatir tentang makan minumnya, manusia khawatir tentang tubuhnya. Nah, makanya Tuhan katakan, kalau kamu mencari Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, janji Tuhan apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari manusia tadi tentang hidupnya, masa depannya, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, apa yang dicari manusia di dunia ini? Kalau fokus kita sudah benar sekarang, kalau fokus kita sudah benar, percayalah, ini janji firman Tuhan. Kalau Tuhan itu berjanji, ya dan amin. Asalkan fokus kita benar, pelayanan kita benar, motivasi kita benar, ibadah kita benar, Tuhan yang utama dalam hidup kita, maka janji Tuhan semuanya akan diberikan kepada kita. Amin. Apa yang kita perlukan di dunia ini, Tuhan pastikan kasih itu cuma tambahan. Yang sekarang yang perlu kita kejar adalah bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Bukan perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara yang
menjadi fokus hidup kita orang percaya. Ketika kita mencari berkat dunia, kita akan kehilangan Kristus. Kalau kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan. Orang yang berfokus kepada Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan dunia. Hidupnya tidak akan menjadi batu sandungan bagi dunia. Hidupnya pasti menjadi berkat bagi orang lain. Kalau fokusnya kepada Tuhan, saudara. Orang yang fokusnya hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan mengalami perubahan dan pembaharuan dalam hidup sehari-hari. Di sini tadi Rasul Paulus katakan dalam Kolose pasal yang pertama tadi, Kolose 1 ayat yang ke-28 tadi, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini yang penting saudara ya. Kemarin minggu sore saya sudah sampaikan bahwa hidup kita ini harus punya goal, saudara, tujuan. Saudara masih ingat apa visi Gereja Galilea? Apa lupa? Yang pertama apa? Keselamatan. Supaya setiap orang diselamatkan. Keluarga saudara diselamatkan. Itu visi kita. Sehingga kita harus berdoa supaya keluarga kita yang belum percaya, kita memperdoa supaya keluarga kita yang belum percaya jadi percaya. Keluarga kita yang mundur, yang lemah jadi kembali kepada Tuhan. Dan luar biasa hari-hari ini adalah masa Noel, saudara. Sudah mulai jiwa-jiwa yang dulu pernah ke tempat ini, belasan tahun, 10 tahun lebih gak ke gereja, mulai Tuhan kirimkan lagi ke tempat ini. Ini masa Noel. Keselamatan yang pertama, visi keselamatan. Terus akan kita kerjakan keselamatan, saudara. Kita akan berdoa supaya ini masa Noel sehingga banyak orang ini menjadi kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa visinya? Menjadi murid Yesus. Murid itu tugasnya apa, saudara? Belajar, terus mengutamakan Tuhan, punya kerelaan berkorban, punya hati hamba, punya inisiatif, kerelaan untuk memberi. Yang ketiga, fokusnya kepada Tuhan. Yang ketiga, apa visinya? Sempurna seperti Yesus. Nah ini saudara, ini goal kita, saudara. Tujuan kita, goal kita harus kita capai. Ini kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan ini dalam Kristus adalah proses, bukan instan. Gak bisa kita instan orang-orang jadi baik gitu ya. Proses, perlu waktu. Ya saudara, perlu waktu. Untuk menjadi sempurna seperti itu perlu waktu. Kita perlu belajar dari sedikit ke sedikit, dari gram satu ke gram kedua dan seterusnya, untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Jadi tujuan goal kita ini bukan menjadi jemaat yang rajin tok. Wes yang penting aku nek minggu teko ibadah, nek jam doa ya rajin doa, nek waktu ada pelayanan ya pelayanan. Ya apa itu, saudara? Kita harus punya goal. Goal kita adalah sempurna seperti itu. Tuhan bagaimana membawa hidup kita menjadi sempurna seperti Tuhan. Dan untuk sempurna itu kita perlu terus belajar. Belajar apa? Melakukan firman. Punya hati seperti hatinya Tuhan. Kita ini semua pada dasarnya tidak ada yang bisa, tidak ada yang sempurna, tapi kita ada yang penting ada kemauan untuk belajar. Belajar untuk melakukan firman Tuhan, karena goal kita adalah sempurna
seperti Tuhan Yesus adalah sempurna. Mari pagi hari ini kita akan renungkan ini, saudara. Orang yang mengutamakan Tuhan memiliki ciri khas yang pertama adalah apa, saudara? Punya kerelaan berkorban. Bukan hanya berkorban waktu, tenaga, pikiran, hidup kita. Kadang-kala kita malam-malam harus bangun tengah malam, dibangunkan Tuhan. Berkorban waktu untuk apa? Untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara seiman. Sudah punya kerelaan berkorban. Ketika ada teman-teman kita yang sakit, kita datangi mereka, berkorban waktu untuk mengunjungi mereka. Bukan hanya waktu, berkorban keuangan untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Tenaga, punya kerelaan seperti Tuhan, saudara ya. Seperti Tuhan, seperti Bapa di surga, seperti Tuhan Yesus, seperti murid-murid. Kerelaan untuk berkorban. Dan hari ini, kalau saudara bisa di tempat ini, berarti kita sudah belajar rela untuk berkorban, membangun waktu kita. Saudara jauh-jauh datang ke tempat ini, bawa kendaraan itu juga butuh bensin. Berkorban. Waktu kita yang seharusnya bisa untuk kerja, tapi dialokasikan untuk waktunya ibadah, berkorban, saudara. Inilah hal yang perlu kita kerjakan. Ciri khas kita, bukti kita mengutamakan Tuhan. Punya hati hamba dan ketika fokus kita kepada Kristus. Tuhan, bukan kepada berkat jasmani. Berkat jasmani itu hanya mengikutinya. Ketika kita benar kepada Tuhan, saya yakin jadi firman Tuhan, berkat jasmani akan mengikuti kita dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita akan pujikan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita harus sadar bahwa kita ke dunia itu gak membawa apa-apa. Kita pulang gak membawa apa-apa. Saya belum pernah melihat ketika kami melayani orang yang meninggal, belum pernah melihat orang yang meninggal dibawain emasnya, dibawain depositonya, hartanya, atau motor atau mobilnya dimasukkan di peti. Belum ada, dan tidak akan pernah ada, karena petinya hanya sempit. Kita harus sadar, aku datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa, tapi Tuhan mau kita mau membawa hati hamba, hati yang mau setia, hati yang rela untuk berkorban, hati hamba yang mau taat kepada Tuhannya, hanya menyenangkan hati Tuhannya, hamba yang mau fokusnya hanya kepada Tuhan, prioritasnya hanya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua.
dalam hidup kita. Ini karena Tuhan. Kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola-pengelolanya Tuhan. Mari kita mau belajar setia, taat, belajar punya hati seperti hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika muncul dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Tinggal
Berikan kami dapat fokus kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa. Berikan kami kesanggupan Tuhan, untuk kami lebih hidup berfokus kepada-Mu Tuhan. Nanti Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Berikan kami untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ines panas, Ines panas, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu yang ada di kami. Biar Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan untuk menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada kami. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapa yang sudah setia memberikan doa-doa-Mu di tempat ini Bapa. Engkau mengurapi lebih lagi Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat untuk orang-orang yang berpercaya padamu. Bahkan boleh membawa jiwa-jiwa yang perlu percaya kepada Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk kerajaan ini Tuhan. Kami percaya Kau menjadi rencana yang besar buat gereja-Mu ini Tuhan. Terus tambah-tambahkan Tuhan jemaat yang sakit akan Tuhan Kau kirimkan di tempat ini. Jiwa-jiwa yang senantiasa boleh, oh Tuhan, taat dan setia Tuhan, Kau kirimkan di tempat ini Tuhan, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa berkarya buat gereja-Mu ini. Engkau terus kerjakan pemulihan demi pemulihan buat gereja-Mu ini Tuhan. Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa yang lama Tuhan, yang lama tidak datang kepada Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan. Berikan mereka kesempatan Bapa untuk datang kepada Tuhan. Berikan mereka kesempatan untuk mereka menyenangkan hati Tuhan. Kami merindukan mereka Tuhan, untuk mereka bersama-sama di tempat ini Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan, kami berdoa buat kota kami sendiri, bangsa negara kami Indonesia. Biar pemulihan terus Tuhan kerjakan. Kalau para pemimpin bangsa kami yang ada, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Untuk Indonesia dipulihkan dari berkat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan Tuhan sekalian dari Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan Kau sucikan berkat dan kami Bapak. Semuanya untuk kemuliaan nama. Biar doa dan ucapan syukur kami hanya kami alaskan dalam satu nama yang ajar dan luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu yang sudah hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus belajar punya kerelaan untuk berkorban, memiliki hati hamba. Oh Tuhan Yesus, fokus kami hanya kepada Kristus. Terima kasih berkati pelayan dan melayani hari ini yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kau berkati dengan bertambahnya usia mereka, bertambah imannya, semakin setia, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar manakala usai ibadah kami akan pulang, Kau juga menolong menyertai kepada kami. Agenda sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kepada kami. Oleh saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keuangan, diberkatilah keluarga. Kau memiliki rumah tangga yang damai, sejahtera, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang hidup rukun. Diberkatilah pekerjaan, usaha bisnismu, disertai Tuhan, dibuat Tuhan lancar, ada kemudahan-kemudahan, dijadikan Tuhan menjadi berkat. Diberkati sekolah dan kuliah, diberkati pelayanan. Ketika aku di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk. Terimalah anugerah, mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai pada mata. Sudah yang kedua kali menyebut umatnya yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Doa pagi setiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi. Doa pujian penyembahan setiap Kamis jam 6:30 malam. Doa puasa setiap Sabtu jam 10 pagi. Ibadah Youth Generation setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ibadah raya anak yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya anak yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Ibadah raya umum yang pertama setiap hari Minggu jam 7 pagi. Ibadah raya umum yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini: Pak Hosman Munte 29 Maret, anak Yeremia Putra 31 Maret. Mari kita terus doakan dan dukung ibadah Paskah Galilea Minggu 17 April jam 8 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Drop it.